Kembali lagi kepada saya Herman X Kapal Pesiar ya. Sekarang saya akan membicarakan tentang bar departemen. Buat saya bar departemen ini paling simple karena hanya dibagi tiga struktural, yaitu utility, server, dan bartender ya. Nah justru itu banyak teman-teman lain dari yang sudah pernah di utility housekeeping, utility dining room, mereka mau pindah departemen biasanya ke bar departemen. Kenapa? Karena di bar departemen ini paling simple, ya. Barang-barangnya juga nggak banyak, ya. Hanya beberapa gelas bar ya yang dipakai oleh waiter dan bartender. Gelasnya nggak banyak, jadi pasti pekerjaannya juga nggak banyak. Makanya setiap utility itu punya section atau galinya sendiri ya. Nanti tergantung jadwal bar utility itu ditempatkan di mana ya. Biasanya kayak burger section ada barnya ya, pizza corner ada barnya ya. Jadi gelas-gelas yang dipakai juga nggak banyak ya. Beda kalau mereka di gali departemen, itu mesinnya besar, conveyor yang besar, ada piring, gelas, sendok garpu, cangkir segala macam, perintilannya banyak. Makanya biasanya teman-teman kita yang sedang menjalani kontrak itu banyak yang request pindah departemen ke bar utility ya. Karena dari situ juga promosinya juga cepat sekali, karena habis dari utility biasanya ke server atau bar server atau bar waiter biasanya. Dari waiter kalau dia ini mau belajar mengetahui produk knowledge, dia akan pergi ke bartender ya. Kenapa departemen bar ini dicintai ya? Karena paling banyak bikin uang dan kerjanya nggak terlalu banyak perintilannya, nggak terlalu berat ya. Kemudian di bar waiter ya, beda dengan dining room ya. Di dining room kita punya tamu yang fix, yang pasti setiap harinya makan di meja kita, first and second sitting. First sitting rata-rata 20 atau lebih ya, bahkan sampai 25. Second sitting juga dengan jumlah yang sama. Kalau first sitting 20, second sitting kita punya 20, berarti satu hari itu kita punya 40 tamu dikali the whole cruise atau 2 minggu. Satu itinerary itu perjalanan kita mempunyai 2 minggu tamu yang sama. Itu kalau di dining room ya. Cuman kalau di bar, waiternya cari tamu, jadi dia harus jualan karena kita tidak digaji. Gaji kita adalah dari tip, makanya kita harus jualan sama tamu. Nanti juga dibagi section bar juga ya. Contohnya di deck by the pool, kita akan menjajakan minuman ke tamu. Biasanya kita bawanya bir ya, jarang bawa wine atau champagne kecuali ada tamu yang minta. Kita bawanya sama mineral water. Biasanya kita bawa mineral water yang regular, Evian atau sparkling water atau Pellegrino. Itu kita bawa di tray kita jual, menjajakan kepada tamu di area kolam renang. Seperti kalau kita lihat juga ya, kalau kita berkendaraan dia di negara kita di Indonesia, banyak SPG dari produk-produk tertentu yang berjualan, menawarkan kepada orang-orang atau tempat di mana yang mereka lewati. Itu contoh kecilnya. Di kapal juga seperti itu. Bar waiter menawarkan minuman yang kita punya kepada tamu-tamu yang ada di section kita ya. Apa yang dilakukan setelah terjadi transaksi penjualan? Kita harus minta kartunya tamu, kartu ID atau yang kita sebut kemarin, kartu itu merangkap 3 untuk kunci kamar, juga kunci untuk ID sama buat pembayaran. Jadi pada saat ada transaksi kita minta kartunya tamu, kita bisa post di POS kita untuk order. Jadi pembayaran itu no cash. Dengan kartu itu akan terconnecting langsung ke pembayaran. Nanti
produk apa aja yang mereka beli. Pada saat mereka sebelum pulang, mereka akan bayar di area pembayaran kita ya, di office kita, di service area ya. Nanti itu ada tagihan atau dikirimkan ke kamar. Selama 14 hari mereka minum apa aja mereka harus bayar ya. Dan kalau makanan rata-rata free. Jadi yang mereka belanja itu yang berbayar adalah minuman yang dalam can atau botol, atau mereka belanja merchandise lainnya. Dari situ kamu bisa kelihatan selama satu kursi itu sebagai bar waiter ya, menjual apa saja, berapa banyak, dan kamu ada persentage atau presentasi yang akan kamu terima. Dan kadang juga selebihnya itu juga kamu suka ngasih tip. Tipnya itu bisa juga berupa cash, bisa juga berupa tulisan di tiket bar itu, bill-nya itu yang nanti akan dibayarkan kepada kita dari departemen pembayaran. Oke, nanti akan saya lanjutkan dengan pembicaraan.